Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 2 Agustus 2020, dengan tema Merasa Bijak Tetapi Bodoh, yang terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. Tong kosong nyaring bunyinya. Tentu kita semua sudah sering mendengar peribahasa ini. Peribahasa ini memiliki makna tersirat. Tong kosong artinya pandai bicara, pandai menyampaikan ide atau pendapat, sedangkan nyaring bunyinya artinya tidak mau melakukan apa yang dibicarakan atau dikatakan. Dengan demikian, diartikan hanya pandai berpendapat namun tidak mau melakukannya. Orang seperti ini bisa juga disebut orang yang merasa bijak namun bodoh. Perumpamaan Yesus mengajarkan kita tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Namun hal yang menarik adalah Tuhan Yesus memberikan nilai positif kepada sang bendahara. Pemberian nilai positif kepada bendahara ini bukan karena kesalahannya, melainkan karena kecerdikannya. Kata kecerdikan dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah proniomos, yang artinya bijaksana dan memperhatikan kepentingan seseorang. Tuhan Yesus memuji sikap dari bendahara ini yang bijaksana, karena dapat mempergunakan hal-hal di dalam dunia yang dia miliki bukan untuk kepuasan dan nafsunya saja. Tuhan Yesus juga ingin murid-muridnya dapat memanfaatkan segala sumber daya yang kita miliki sebaik mungkin dan menginvestasikan bagi kekekalan agar siap mempertanggungjawabkan kehadapan Tuhan. Bukan hanya untuk memenuhi keinginan, kemewahan, kesenangan kita semata, apalagi sampai tidak menggunakan orang miskin yang ada di sekeliling kita. Sumber daya yang berasal dari Tuhan dikelola tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang lain. Murid Kristus harus belajar untuk tidak terjebak dalam pemikiran diri sendiri yang merasa bijaksana. Seperti orang Farisi, berusaha menutupi keadaan rohani mereka yang sebenarnya dengan berbagai ritual dan praktik-praktik keagamaan. Namun mereka gagal mengelola berkat Tuhan. Tuhan Yesus mencemooh mereka dengan memberikan teguran yang tajam terhadap mereka di ayat ke-15. Murid Kristus harus lebih berhikmat memaksimalkan segala berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Jangan hanya menyimpan berkat dari Tuhan, baik itu pengetahuan, hikmat, materi hanya untuk diri sendiri, melainkan juga dibagikan kepada sesama.
Jadilah murid Kristus yang tidak hanya tahu dan fasih mengatakan berkat dari Tuhan, namun juga mau melatih diri berbagi berkat Tuhan kepada orang lain, demi terciptanya kebaikan bersama yang memuliakan nama Tuhan. Transformasi hidup kemuridan itu dimulai dari keseriusan kita dalam menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, bukan hanya dalam kata-kata. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menolong setiap kita dan Tuhan Yesus memberkati.